Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas turunan fungsi aljabar part yang ke-26. Masih tentang aplikasi turunan fungsi aljabar dan kita masuk ke kecepatan dan percepatan pada gerak lurus. Simak terus video ini sampai akhir. Ini adalah outline dari aplikasi turunan fungsi aljabar dan sekarang kita masuk ke topik yang ke-6, yaitu tentang kecepatan dan percepatan pada gerak lurus. Jika posisi atau kedudukan benda bergerak lurus dinyatakan dengan fungsi waktu S sama dengan Ft, maka ini adalah bagaimana cara mencari kecepatan dan percepatannya. Ada dua macam, yaitu rata-rata dan sesaat. Apa bedanya? Sebenarnya ini sudah pernah kalian pelajari di fisika ya, tapi di sini saya review aja. Kalau misalkan rata-rata itu ada selang waktunya. Misalkan kecepatan mulai T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 sekon. Ada waktunya 5 detik, berarti kan. Tapi kalau kecepatan sesaat itu, kecepatan pada saat T sama dengan 3 sekon. Jadi titik di saat itu, kalau rata-rata itu bukan titik, tapi berupa rentang, berupa interval, berupa range tertentu. Itu bedanya. Oke? Nah, jadi di sini, kalau kecepatan rata-rata kita tahu, kecepatan itu kan V sama dengan S per T ya. Atau dalam hal ini, karena S ini bukan jarak, S ini adalah posisi atau kedudukan, jaraknya berarti kan posisi akhir dikurangi posisi awal, atau S2 min S1, atau kita sebutnya delta S. Jadi, V rata-rata, di sini V dikasih garis di atas itu artinya kecepatan rata-rata, V bar gitu ya, V rata-rata, sama dengan delta S per delta T. Nah, kalau sesaat, ini mirip dengan definisi turunan. Yang namanya sesaat itu kan limit delta X mendekati 0. Dalam hal ini berarti delta T yang mendekati 0. Jadi selang waktunya itu hampir 0. Kalau tadi kecepatan rata-rata selang waktunya bisa 3 detik, 5 detik gitu ya. Ini sesaat delta X-nya atau delta T-nya mendekati 0. Karena limit delta T mendekati 0, berarti delta berubah menjadi D atau turunan. Jadi V sama dengan ds per dt. Di sini kalau sesaat nggak dikasih garis atasnya karena bukan rata-rata. Jadi V sama dengan ds per dt. Turunan pertama fungsi posisi atau kedudukan benda terhadap waktu. Oke? Berikutnya percepatan. Percepatan kita tahu delta V per delta T. Perubahan kecepatan per selang waktu. Gitu kan ya? Jadi percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Kalau percepatan sesaat, ya sama. Limit delta T mendekati 0. Delta V per delta T, sehingga delta berubah menjadi D. Jadi, turunan pertama fungsi kecepatan terhadap waktu, A sama dengan dV per dt. Nah, tadi V sendiri kan turunan pertama dari fungsi posisi terhadap waktu. Artinya, percepatan ini turunan kedua dari fungsi posisi terhadap waktu. Jadi, d kuadrat S per dt kuadrat. Ngerti ya? Jadi, intinya fungsi posisi atau S itu kalau diturunkan menjadi V. Fungsi kecepatan kalau diturunkan lagi menjadi fungsi A atau percepatan. Ingat ya, S, V, A. Itu turun. V adalah turunan pertama dari S, A adalah turunan pertama dari V atau turunan kedua dari S. Oke, untuk lebih memudahkan memahami ini, kita langsung ke contoh soal. Sebuah benda bergerak lurus, sehingga kedudukan benda dinyatakan sebagai fungsi waktu. S sama dengan T pangkat 3 min 9T kuadrat plus 24T dengan T dalam detik dan S dalam meter. Tentukan A, persamaan kecepatan dan percepatan dalam fungsi waktu. Kita mulai dari kecepatan ya. Soal A, V masih ingat? V itu turunan S terhadap T, ds per dt. Berarti ya tinggal diturunkan itu. T pangkat 3 berarti 3T kuadrat. Min 9T kuadrat berarti 18T. Plus 24T berarti 24. Ya sudah, ini persamaan kecepatannya. Sekarang persamaan percepatannya A. Berarti diturunkan lagi, berarti dV per dt. Jadi persamaan kecepatan ini 3T kuadrat min 18T plus 24 kita turunkan lagi. Jadi di sini 3T kuadrat itu turunannya 3 kali 2, 6. T. Min 18T ya min 18. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A. Persamaan kecepatan dan percepatan dalam fungsi waktu adalah V sama dengan 3T kuadrat min 18T plus 24 dan A sama dengan 6T min 18. Kita ke soal B. Posisi, kecepatan, dan percepatan benda saat mulai bergerak. Artinya di sini S0, kan waktu mulai bergerak itu T sama dengan 0 ya. Jadi S0, V0 sama A0.
S0. Jadi 0 dimasukkan ke T. T-nya fungsi S, fungsi posisi. Berarti 0 pangkat 3 min 9 kali 0 kuadrat plus 24 kali 0. Ya sudah, 0. Satuannya ini berarti posisi, berarti meter ya. Lalu V sekarang. V0. Masukkan ke fungsi kecepatan ya. Berarti 3 kali 0 kuadrat min 18 kali 0 plus 24. Berarti ini 0, 0 sama 24. Berarti 24. Satuannya apa? Kita lihat. Tadi kan T itu detik atau sekon ya. S itu meter. Ya sudah, berarti ini meter per sekon kecepatannya. Yang terakhir A0. Kita masukkan ke fungsi percepatan, berarti 6 kali 0 min 18. Berarti sama dengan min 18. Satuannya berarti, karena tadi meter per sekon, berarti percepatan ya meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B, posisi kecepatan dan percepatan benda saat mulai bergerak adalah posisinya 0 meter, kecepatannya 24 meter per sekon, dan percepatannya min 18 meter per sekon kuadrat. Kita ke soal C. Kecepatan rata-rata dan percepatan rata-rata benda 1 detik pertama. Nah, kalau misalkan disuruh mencari kecepatan rata-rata, itu kan V bar gini ya, sama dengan bukan ds per dt karena ini rata-rata, jadi delta S per delta T. 1 detik pertama artinya awalnya itu di T sama dengan 0 sekon, berakhirnya di T sama dengan 1 sekon, berarti range waktunya itu selama 1 detik pertama itu. Jadi di sini delta S-nya itu kita masukkan S1 dikurangi S0, posisi akhir dikurangi posisi awal, per delta T-nya ya 1 min 0. Ngerti ya? Jadi di sini sama dengan S1 kita masukkan ke fungsi waktu, berarti 1 pangkat 3 min 9 kali 1 kuadrat plus 24 kali 1 min S0. S0 tadi sudah kita hitung di soal B, 0 berarti ya, per 1. Berarti sama dengan 1 pangkat 3 kan 1 ya, min 9 kali 1 kuadrat min 9 plus 24. Min 0 nggak usah, per 1 juga nggak usah tetap. Jadi 1 min 9 min 8 plus 24, 16 ya. Berarti di sini V barnya, kecepatan rata-rata itu 16, satuannya meter per sekon. Ini kecepatan rata-ratanya. Sekarang percepatan rata-rata. Kalau percepatan rata-rata berarti A bar gini ya, sama dengan delta V per delta T. Sama karena 1 detik pertama berarti ini V1 min V0. Kecepatan akhir, kecepatan di T sama dengan 1 sekon dikurangi kecepatan awal, kecepatan di T sama dengan 0 sekon per 1 min 0. Berarti sama dengan V1-nya masukkan ke fungsi V ya, 3T kuadrat min 18T plus 24 itu. Jadi 3 kali 1 kuadrat min 18 kali 1 plus 24 dikurangi V0. V0-nya kita dapatkan dari jawaban soal B, 24. Berarti ini coret ya. Per 1 min 0 ya 1. Berarti sama dengan 3 kali 1 kuadrat 3 min 18 berarti min 15. Satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal C, kecepatan rata-rata benda 1 detik pertama adalah 16 meter per sekon, dan percepatan rata-rata benda 1 detik pertama adalah min 15 meter per sekon kuadrat. Kita ke soal D. Kecepatan dan percepatan benda pada T sama dengan 1 detik. Nah, ini kecepatan dan percepatan sesaat. Kalau kecepatan dan percepatan sesaat, T sama dengan 1 sekon ini langsung dimasukkan ke fungsinya V sama A itu. Nggak usah pakai delta-delta, karena kan D ini. Ya kan? Kalau D berarti kita langsung masukkan ke rumus ini. 1 masukkan ke sini, ketemu V, V1 gitu ya. A masukkan ke sini, ketemu A1. Oke, jadi kita hitung berarti V1 yang pertama ya. 3 kali 1 kuadrat min 18 kali 1 plus 24. Berarti sama dengan 3 min 18 plus 24. 3 min 18 itu min 15 plus 24 berarti 9 meter per sekon. Sekarang A1 sama dengan, berarti masukkan ke 6T min 18 itu ya, 6 kali 1 min 18 berarti sama dengan 6 min 18 sama dengan min 12 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal D, kecepatan benda pada saat T sama dengan 1 detik adalah 9 meter per sekon, dan percepatan benda pada saat T sama dengan 1 detik adalah min 12 meter per sekon kuadrat.
Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.